pertengahan jalur Pangrango itu benar-benar udah nggak ada sinyal, dan mustahil ada orang telepon dari nomor yang nggak dikenal juga. Di saat kondisi lu nggak siap untuk mendaki gunung, lebih baik lu nggak usah naik gunung. Gua bertiga tuh aja, namun naasnya pada saat itu ya terjadi insiden yang nggak diinginkan lah. Semoga rohnya diterima sama Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa. Pada segmen kali ini gue ingin menceritakan pengalaman pendakian gue saat di Gunung Gede bersama dua rekan teman gue, termasuk dari salah satu kru dari Besok Pagi, yaitu Bang Nardi. Nah, di pendakian gue pada saat itu, sampai saat ini mungkin gue nggak bisa pernah lupakan ya, karena ada kejadian-kejadian ganjil saat pendakian gue bersama dua rekan teman gue, dan di situ ada salah satu insiden yang dimana ada pendaki yang meninggal saat di Gunung Gede Pangrango. Nah, buat teman-teman semua, sebelum masuk ke cerita, gue mengingatkan kembali bahwasanya cerita yang pengen gue angkat kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua ataupun mengurungkan niat teman-teman semua untuk mendaki gunung, tapi di sini gue hanya sekedar berbagi pengalaman gue. Buat teman-teman juga yang mungkin mempunyai cerita pengalaman pendakian gunung, cerita kalian pengen diangkat di Besok Pagi atau menjadi narasumber di Besok Pagi, lu bisa langsung mengirimkan email di besokpagi@gmail.com atau melalui DM Instagram di besokpagi.edv. Nanti linknya juga bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Jangan lupa di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya kalian juga tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Gue melakukan pendakian bersama Nardi dan Oki. Oki ini adalah salah satu pendaki pemula, dan dimana Oki ini adalah salah satu junior gue di kampus lah. Kebetulan kita pada saat liburan semester seperti biasa melakukan pendakian gunung. Nah, Oki ini ngebet banget ngajak gue pada saat itu untuk naik gunung. Karena kondisi pada saat itu gue nggak mempunyai budget yang lebih lah ya kan, atau bisa dikatakan kurang. Nah, Oki ini mau membiayakan pendakian gue tuh bersama Nardi. Ya udah, mau nggak mau, gue melakukan pendakian pada saat itu dibayarin sama si Oki ini. Nah, rencana pendakian itu 3 hari sebelum pendakian kita udah mempersiapkan segala sesuatunya sampai tiba di hari keberangkatan. Nah, kebetulan keberangkatan pada saat itu dari rumahnya Nardi. Kita menggunakan sepeda motor dari Tangerang Selatan menuju Cibodas. Kurang lebih memakan waktu 5-6 jam lah. Nah, sampailah di Cibodas ini, seperti biasa kita aktualisasi tubuh dulu. Kita istirahat seharian di Cibodas, keesokan paginya baru kita mendaki Gunung Gede. Ekspektasi gua pada hari itu ya banyaklah pendaki, biar nggak iseng juga di jalur pendakian. Seperti kita ketahuin, Gunung Gede adalah gunung yang mungkin nggak jauh juga dari ibu kota, yang dimana pendakian Gunung Gede itu biasanya ramai lah sama pendaki. Naas, pas kita melakukan pendakian gunung, setelah mengisi masjid, nyata baru ada 2 rombongan aja yang baru naik gunung. Rombongan gua dan salah satu rombongan, kurang tahu lah gua, pokoknya ada di list itu ada 2 rombongan. Nah, setelah gua mengisi maksi, gua pengen merencanakan pendakian siang hari nih setelah ba'dah zuhur. Nyata sialnya hujan deras, ya kita akhirnya menunggu hujan reda dulu lah. Nah, akhirnya tibalah pukul 4 sore kita melakukan pendakian. Setelah semua logistik peralatan dipersiapkan seperti biasa, kita rasa semuanya udah oke, udah safe, akhirnya kita mulai pendakian melalui jalur Cibodas. Nah, jalur Cibodas ini adalah jalur yang dimana yang asik lah ya, karena memang dimanjain banget sama trek-trek batunya.
Dan di situ untuk marka jalannya cukup jelas lah. Setelah kita mulai pendakian, kurang lebih jam setengah 6 kita sampai di kalau Lolo Cibodas itu biasanya ada jembatan tuh, jembatan menuju Curug. Itu sebelum ke jalur pendakian pos penyancangan. Nah, kita sampai di situ jam setengah 6, kita sempatkan untuk istirahat menunggu azan maghrib. Lumayan cukup lama lah, 1 jam kita istirahat di sana, makan kopi, baru kita mulai pendakian lagi setelah habis maghrib. Nah, kita terus bergerak menuju pos atau bisa dikatakan sekarang shelter Watu Kuku 1 lah. Sampai shelter Watu Kuku 1 itu kurang lebih jam 8 malam. Nah, di sini Oki ini udah mulai gelagat gulugutnya tuh udah aneh banget menurut gua. Karena dari pos shelter Watu Kuku itu dia udah mulai mengeluh. Mengeluhnya itu udah nggak wajar. Ngeluhnya Oki itu seperti ini. Bang, lu jalan duluan aja deh. Kayaknya gua udah nggak kuat. Gua di sini aja. Kalau misalkan lu mau naik duluan aja. Nah, di situ gua sontak berpikir, loh nggak bisa Laki. Lu naik bertiga sama gue ya, lu turun harus bertiga. Akhirnya kita rehat lumayan cukup lama tuh di shelter Watu Kuku 1. Sekitar hampir 1 jam sampai jam 9 malam. Kurang lebih seperti itulah seingat gua. Nah, setelah kita udah istirahat lumayan cukup lama, kita melanjutkan kembali perjalanan. Namun lagi-lagi baru beberapa langkah, Oki mulai mengeluh. Keadaan dia udah benar-benar nggak kuat, tapi keluhannya ini menurut gua agak nggak enak ya didengarnya ya. Karena keluhannya dia itu seperti ini. Bang, gue udah nggak kuat, gue pengen mati gitu. Wah, di situ gue langsung sontak kaget. Wah, Ki, lu jangan kayak gitu ngomong, jangan sembarangan. Ini gunung, lu jangan ngomong sembarangan. Menurut gua kalau di gunung itu nggak boleh ngomong sembarangan ya. Attitude dan sopan santun lu tuh harus perlu banget dijaga. Tapi yang Oki rasakan pada saat itu, atau yang diucap Oki pada saat itu, keluhannya itu mengganggu di pendengaran gua lah. Setelah gua nasihatin, akhirnya dia, iya kalau memang lu udah nggak kuat Ki, lu istirahat dulu di sini. Gua nunggu lu istirahat tuh, kita jalan santai aja. Nanti kita ngecamp tujuannya itu di Kandang Badak. Kalau misalkan lu memang udah nggak sanggup banget, ya terpaksa kita buka camp darurat di jalur-jalur yang bisa gelar 1 tenda lah. Gue udah bicarakan seperti itu kepada Oki. Kira kita kembali lagi istirahat dulu, lumayan cukup lama, kurang lebih 30 menit. Itu perjalanan gue menurut gue cukup lama ya. Bukan cukup lama, cukup santai banget. Karena memang Oki ini adalah satu pemula. Setelah kita istirahat setengah jam, akhirnya kita mulai kembali melanjutkan perjalanan. Namun keluhannya Oki ini berulang kali dia ngomong, bang gue pengen mati, bang gue pengen mati. Dan itu sontak buat gue kayak agak kesel ya. Kesel dalam artian, ya kalau memang kan lu capek, lu istirahat aja di sini. Dan gue bakal nungguin lu istirahat. Kalau memang lu udah nggak kuat, ya udah yuk kita turun atau kita gelar camp di sini. Namun si Oki ini selalu menolak tawaran gue, yaitu kalau lu nggak kuat kita nanti di depan kalau misalkan ada spot camp kita gelar camp, atau kita turun ke bawah. Dan itu nggak jadi masalah bagi gua, daripada nanti di perjalanan terjadi hal yang tidak diinginkan bagi gua dan teman-teman gua, kan itu nggak bagus juga. Akhirnya setelah kita istirahat lagi, sampailah di pos mata air panas tuh. Dia mulai ngeluh yang bener-bener, wah keluhan dia tuh udah nggak masuk akal lah menurut gua. Sampai gue bentak, Ki, kalau memang lu udah nggak kuat, kita gelar camp di sini. Ini ada spot tenda, ya bisa lah untuk sampai 2-3 tenda tuh sebelum shelter pos air panas itu masih ada. Tapi si Oki ini nggak mau, jadi kayak buat gua bingung dan bimbang nih orang sebenarnya maunya apa. Nah, gue ingat banget perkataan dia pada saat itu. Ya udah kita istirahat sebentar, nanti kita lanjutin perjalanan. Di situ gue sempat tegur lagi, kalau lu mau melanjutkan perjalanan, lu jangan ngeluh, jangan ngomong jangan sembarangan. Karena setiap dia ngeluh itu selalu ngomong gue pengen mati, gue pengen mati. Maksudnya apa? Kalau menurut gue ya, kalau memang kan lu capek, yang tadi gue jelaskan sebelumnya, ya istirahat, gue bakal nunggu lu istirahat. Kalau memang lu udah gak kuat, kita gelar camp. Kalau memang lu benar-benar udah pengen turun, ya kita lebih baik turun. Tapi dia tuh gak jelas, gak mau. Kira setelah kita istirahat, terus berulang istirahat, akhirnya kita melanjutkan perjalanan kembali. Di sini gue kayak udah mendengar keluhan Oki itu udah sangat biasa banget lah ya. Sampai gue udah, ini anak apa sih? Bukannya gue abai, tapi gue selalu bilang kepada dia di pendakian saat itu,
Ki ngomong jangan sembarangan lu, tapi terus berulang sampai gua capek ngomongin dia. Ya udahlah, akhirnya gue paling belakang tuh, yang tadi dia suruh depan, akhirnya ya lu di tengah aja, gue paling belakang, gue sebagai sweeper dan Nardi itu paling depan. Sampai si Nardi sama Oki ini kayak terjadi konflik lah. Itu tepatnya di setelah pos kandang batu itu depannya, kalau ada setelah pos kandang batu udah jalur Cibodas ada kayak air terjun tuh. Nah si Nardi sama si Oki ini sempet konflik. Kayak Nardi mungkin udah pengen juga kali dengar keluhannya si Oki ini ya, karena setiap dia capek itu pengen bilang pengen mati. Gue sih udah masa bodoh aja lah. Menurut gue kalau misalnya lu capek ya lu break di sini, apa yang tadi gue jelaskan seperti sebelumnya itu. Sekitar jam setengah 12 malam itu sampai ke pos kandang badak. Di malam itu hujan turun dengan derasnya, dan sepenglihatan gue setelah sampai pos kandang badak itu nggak ada pendaki lain lah selain rombongan gue bertiga. Dan gue melihat salah satu rombongan yang mungkin yang tadi di list sebelumnya itu, gue nggak tahu dia anak mana. Dan di situ gue ngeliat tendanya itu paling bawah di shelter pos kandang badak. Di situ gue melihat ada tenda. Kalau lo melihat tenda malam-malam tuh ya, terus ada lampu tendanya, jadi di dalamnya kalau ada orang itu kayak ada bayang-bayangan. Nah di situ gue ngeliat ada, wah masih belum tidur nih rombongan ini. Akhirnya gue sapa tuh, bang, nggak nyaut. Nah, mungkin karena hujan yang cukup turun dengan derasnya, dia nggak nyaut lah. Nggak nyaut, nggak dengar kali. Ya udah, akhirnya gue melipir agak ke atas, mendirikan tenda dekat mata air. Nah, setelah gue mendirikan tenda, si Oki ini kembali keluhannya terjadi. Seperti biasa, dia bilang kayak, bang gue pengen mati. Itu gue berdua sama Nardi itu udah kayak masa bodoh amat lah. Nah setelah gue bikin makan malam pada saat itu, si Oki ini tiba-tiba badannya menggigil parah banget. Sampai dia bilang, bang gue udah gak kuat bang, gue dingin banget. Itu gue untungnya bawa sleeping bag 2. Dan kebetulan si Oki ini gak bawa sleeping bag. Itu teledor banget dia. Sebelumnya pas pendakian gue bilang, lu bawa sleeping bag gak? Bawa di tas. Oh ya udah, akhirnya gue jadi masalah dong. Di situ dia nggak bawa sleeping bag. Yang pada akhirnya 2 sleeping bag gue sama Nardi gue korbankan untuk si Oki ini. Dan emergency blanket itu gue lipat-lipat di kakinya dia supaya nggak terjadi hipotermia lah. Setelah kita kelar makan malam, kita coba untuk istirahat. Gue sulit banget buat istirahat pada malam itu karena cuaca dingin banget ya. Anehnya hujan tapi nuansa dinginnya itu dingin banget. Biasanya gue kalau naik gunung tuh kalau hujan nggak terlalu dingin hawanya, tapi ini beda. Ini dingin banget. Nah, di situ gue curi-curi sleeping bag si Oki tuh, gue pepet-pepetin kaki gue ke dalam sleeping bag dia. Karena memang dingin banget, gue nggak pakai sleeping bag berdua sama Nardi nih. Sekitar jam 2 malam, gue kebangun, gue ngerasa kok hangat banget di dalam tenda itu. Hangat lah, yang tadi dingin kok tiba-tiba jadi hangat. Wah kayak gue merasa nyaman banget lah di dalam tenda itu. Dan pada akhirnya gue tidur, melanjutkan tidur itu pules banget tidur. Tibalah pagi, gue melihat sekeliling tenda gue itu nggak ada tenda yang gue lihat tadi malam sesampainya gue di pos kandang badak. Di sini gue sempat bertanya sama si Nardi, Blay, kok nggak ada tenda yang tadi malam ya? Mungkin dia turun subuh kali. Oh, mungkin iya. Gue berpikirnya seperti itu. Kira kita mulai packing lagi tuh, karena memang rencana kita itu mau ngecamp di Mandalawangi, Gunung Pangrango. Kira kita packing lagi, terus kita memutuskan untuk naik ke Puncak Gede terlebih dahulu, karena si Oki ini belum pernah kali ke puncak gunung. Dia semangat banget tuh, ya gue seneng lah ngeliat pagi hari dia kayak semangat, ayo bang kita ke puncak gunung, tapi lu jangan ngeluh. Enggak bang, gue udah kuat. Wah gue seneng. Setelah kita sarapan pagi, kita melanjutkan perjalanan kembali ke Puncak Gunung Gede. Di Puncak Gunung Gede ini, awal perjalanan tuh cerah banget. Cuacanya tuh cerah banget. Sesampainya gue di Puncak Gunung Gede itu, kabutnya benar-benar turun dengan pekatnya banget lah. Di situ setelah gue sampai ke Puncak Gunung Gede, gue memutuskan untuk ngopi ngerokok di salah satu batu. Di Puncak Gunung Gede itu ada salah satu batu gede.
kalau kita melalui jalur Cibodas. Di situ gue ngopi ngerokok, ngabisin logistik yang gue bawa lah. Anehnya nggak ada hujan, nggak ada mendung. Di situ gue bertiga itu kaget karena ada kilat petir. Jaraknya itu nggak jauh sama gue ngeres di puncak itu, sekitar 15 meter lah. Wah, di situ gue kaget dan getarannya itu sangat luar biasa ya. Pada ngucap semua tuh, astagfirullahaladzim. Gila nih, nggak disangka-sangka. Nggak ada hujan, nggak ada mendung. Di situ gue cuma ada kabut pekat banget, tapi tiba-tiba ada kilat petir. Wah, udah nggak berlama-lama lagi, gue langsung ngerapin semua kompor, kopi, logistik, dan lainnya tuh. Kita udah sampai turun ke Kandang Badak. Sampai di Kandang Badak, kayak gue merasa ragu untuk melanjutkan pendakian ke Gunung Pangrango. Si Oki pun sama halnya, dia kayak bilang ke gue pada saat itu, bang, kayaknya gue nunggu di Kandang Badak aja deh. Gue nggak kuat kalau buat ngecamp di Mandalawangi Gunung Pangrango. Wah, di situ gue agak bimbang ya, karena sebelumnya gue mengalami kejadian ada petir dengan cuaca yang aneh menurut gue, nggak ada hujan, nggak ada mendung, tapi ada petir, gede banget petir itu. Dan gue nanya sama Nardi, gimana Blay, kita ngelanjutin lagi ke Pangrango? Si Oki kayaknya nggak pede nih. Si Nardi ini kayaknya kita harus ke Pangrango deh, sayang kayaknya kita udah niat dari awal tuh mau Pangrango, langsung nggak jadi Kandang Badak, udah biasa kan di sini. Gue tanya lagi ke Oki, Ki, gimana lu kuat nggak ke Pangrango? Ya nggak tahu bang, tapi kalau jalan pelan-pelan gue kuat lah. Wah, setelah dia ngomong kayak gitu, gue bilang, oh ya udah Ki, kita jalan santai aja, mau sampai malam di Mandalawangi atau sore nggak jadi masalah kan. Yang penting lu jangan ngeluh kayak sebelum-sebelumnya nih. Gue agak kesel juga kalau lu denger pengen mati gitu. Nah, setelah udah oke untuk melanjutkan perjalanan ke Pangrango, kira kita mulai bergerak nih ke jalur pendakian Pangrango. Di situ memang nggak ada sama sekali rombongan pendaki yang lain ya, selain pendaki gue. Pada saat itu yang gue lihat. Nah, mulai bergerak kembali sekitar jam 1 siang kalau nggak salah, jam 1 siang lah. Kita lumayan cukup lama juga di puncak dan istirahat juga kembali di pos Kandang Badak sebelum melanjutkan perjalanan ke Pangrango. Di tengah perjalanan itu nggak terjadi hal apa-apa, kayak keluhan Oki itu nggak ada lagi. Kita have fun di perjalanan pendakian Gunung Pangrango karena jalur di Pangrango itu enak tanah lah, beda sama di jalur sebelumnya yang trek bebatuan. Sempat kita bercanda-canda, berfoto-foto. Nah, di sini mengalami kejadian yang sangat aneh menurut gua. Oke, ini bawa handphone. Handphonenya ini ada panggilan masuk dari nomor yang nggak dikenal lah. Terus dia bilang, bang ada telepon lagi tapi nomornya nggak dikenal nih, gua angkat apa enggak ya? Di situ langsung gue bilang, jangan diangkat. Nardi pun langsung bilang, jangan diangkat Ki, buka baterai lu, copot aja, jangan diangkat. Karena gue berpikir kayak gini, di gunung mana ada sinyal, tapi ada suara telepon masuk dengan nomor yang nggak dikenal. Yaudah, kita melupakan kejadian itu dan kita mulai kembali perjalanan ke puncak Gunung Pangrango. Nggak ada terjadi hal yang aneh-aneh setelah kejadian itu. Kita sampai di puncak Pangrango itu sekitar jam 5:30 sore. Nah, kita seperti biasa berfoto-foto di puncak Pangrango. Walaupun agak gelap-gelap, kamera pada saat itu juga nggak ada yang bagus, masih pada blur lah. Kira kita mulai turun ke Lembah Mandalawangi. Di Lembah Mandalawangi kita gelar camp. Di situ sangat nyaman banget menurut gua. Lembah Mandalawangi itu salah satu lembah yang mungkin jadi salah satu tempat favorit gue juga. Kan sunyi, dinginnya. Terus kalau malam itu cerah banget, kalau kita lagi dapet cerah. Pokoknya nikmat banget lah di Mandalawangi itu. Nggak salah juga kalau Sogi itu menandakan tempat favorit itu di Mandalawangi. Karena nuansanya memang benar-benar nyaman. Di malam itu kita nggak mengalami kejadian hal yang aneh-aneh lah. Kita fun, kita istirahat juga dengan nyenyak. Sampailah tiba keesokan pagi. Kita mulai bergegas untuk kembali turun ke base camp. Setelah kita sarapan seperti biasa, kita mulai berjalan kembali. Di situ sangat santai banget perjalanan, kita nggak mengalami kejadian aneh-aneh. Sampailah kita di Kandang Badak sekitar jam 11 siang. Kita break terlebih dahulu untuk melanjutkan makan siang.
dan kembali melanjutkan perjalanan sekitar jam 2 siang. Karena memang di kandang badak gue sempat tidur juga tuh, mungkin kurang tidur juga gue di lembah Mandalawangi, banyakan begadang. Nah, setelah kita melanjutkan perjalanan kembali sekitar jam 2 siang dari kandang badak, sampai di shelter Watu Kukus 2 kalau nggak salah sekarang tuh ya, Watu Kukus 2. Si Oki ini benar-benar kayak kondisinya itu udah capek lah, benar-benar capek dia. Dia bilang, "Bang, gue udah capek banget nih, kayaknya gue harus istirahat lama deh." Oh ya udah, lu istirahat aja dulu lah. Oki ini mulai istirahat lumayan agak lama, sekitar hampir 2 jam, tidur lama juga. Dan kita mulai kembali turun sekitar jam setengah 5 sore. Sampai di pos penyancangan itu sekitar jam 6 kurang lah. Karena memang kita turun tuh santai banget, sama kayak naik kita juga santai banget. Setengah 6 kita sampai pos penyancangan. Gua nggak mau mengurungkan untuk melanjutkan perjalanan kembali karena kita break terlebih dahulu azan maghrib. Setelah azan maghrib kita barulah mulai bergerak kembali. Setelah mulai bergerak kembali perjalanan, aneh banget gue mengalami kejadian yang mungkin sampai saat ini nggak pernah gue lupain. Di jembatan itu gue merasa bertiga itu nggak pernah sampai di ujungnya itu, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ, begitu gitu aja. Sampai pada akhirnya si Nardin ini negor gue, "Blay, berhenti dulu deh." "Weh, kenapa emang?" "Kayaknya kita nggak sampai ujungnya nih, di sini-sini aja." "Loh iya ya, dari tadi kok kita nggak nyampe ujung ini jembatan, kita masih di jembatan aja tuh." Si Oki pun juga merasakan hal yang aneh juga. Dia bilang, "Oh iya bang, kok kita di sini-sini aja ya? Katanya ujungnya itu nggak jauh dari sini." Nah, di situ gue mulai break terlebih dahulu lah di jembatan itu. Si Nardi sontak bilang ke gue, kayaknya dia ada nggak beres dari perjalanan kita turun ini. Terus gue mikir, apa iya ya? Ya udah tuh, akhirnya gue berdua sama Nardi tuh ajan di 3 sudut tuh. Sudut inilah di pas gue pemberhentian gue tuh. Gue ajan bertiga, di situ gue mulai ngeres lagi. Itu bener-bener nuansanya aneh banget ya. Dan di situ gue ingat banget, gue merinding banget. Gue takut saat gue melanjutkan perjalanan lagi, dan gue masih di situ-situ aja. Tapi setelah gue ajan bersama Nardi di 3 sudut itu, dan Oki juga, akhirnya kita melanjutkan perjalanan kembali. Alhamdulillahnya kita sampai di ujung dari jembatan itu. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan kembali, sampailah di Telaga Biru. Di Telaga Biru ini udah banyak banget cerita ya dari beberapa teman gue yang digangguin hal-hal gaib lah. Naasnya si Oki ini benar-benar memang udah nggak kuat kali kondisi fisiknya ya. Dia memutuskan untuk break, "Bang, break dulu. Gue udah nggak kuat." Wah, mau nggak mau gue break dulu di sini berdua sama Nardi. Padahal gue sangat sering banget dengar mitos-mitos kalau di shelter Telaga Biru itu jangan lu berhenti kalau tengah malam itu serem, ada penunggunya, sosoknya inilah. Untung stok rokok gue masih ada tuh. Kita ngerokok. Gue tanya, "Ki, udah kelar belum lu? Udah siap belum buat lanjutin perjalanan?" "Belum bang." Wah, lumayan lama lah pada saat itu, sekitar hampir setengah jam gue nunggu dia. Tapi itu waktu lumayan lama juga menurut gue. Kira setelah setengah jam kita menunggu Oki istirahat, kita melanjutkan perjalanan kembali. Di perjalanan turun itu gak mengalami kejadian hal-hal aneh lah. Setelah kita sampai di pos pemeriksaan simaksi pendakian, di situ gue mulai ditegur sama petugas. "Abang yang naik 2 hari kemarin ya?" "Iya mang, kenapa emang ya?" "Abang tahu nggak waktu di kandang badak ada satu rombongan terus mengalami hal apa aja pada malam itu?" Wah, saya ngelihat, tapi nggak tahu ngalamin kejadian apa aja. Pokoknya waktu di kandang badak di hari sebelumnya itu, saya ngelihat ada tenda, tapi pas bangun pagi udah nggak ada, Mang. "Oh, emang abang nggak mendengar suara kayak jeritan segala macam, terus minta tolong, suara keramaian?" Dan kalau untuk kejadian yang tenda itu, saya benar-benar nggak ngelihat, Mang. Nah, si petugas itu bilang kalau ada salah satu pendaki yang terkena hipotermia saat di kandang badak pada malam itu, dan dievakuasi pada subuh hari. Jadi tim itu udah yang turun ke bawah untuk melapor kalau ada temennya yang mengalami hipotermia, namun
tidak terselamatkan nyawanya. Di situ gue langsung kaget, wah berarti tadi malam kita tidur barengan sama tenda yang terkena hipotermia, Blay. Wah gila. Di situ pun jalur pendakian Gunung Gede Pangrango langsung ditutup. Jadi pas gua turun, jalur pendakian itu udah ditutup. Di pendakian pada saat itu, mungkin si Oki ini agak sedikit memaksakan ya. Karena sebelumnya itu kita briefing di 3 hari sebelumnya, Ki, lu bawa ini, jangan sampai lu nggak bawa ya, terutama sleeping bag. Dia nggak bawa, senter pun nggak bawa. Ini menurut gue jangan sampai terjadi buat teman-teman semua yang melakukan pendakian gunung. Karena pendakian gunung itu bukan untuk main-main. Lu tuh di situ tuh menurut gue mengantarkan nyawa lu. Di saat kondisi lu nggak siap untuk mendaki gunung, lebih baik lu nggak usah naik gunung. Kesiapannya apa aja ya, kayak peralatan pendakian gunung itu seperti apa, ilmu pendakian gunung itu seperti apa, etika dan attitude lu saat di gunung itu seperti apa, itu perlu banget lu pelajarin lah sebelum lu mendaki gunung. Dan fisik juga itu. Dan di sini Oki pun kayak mengabaikan dari briefing gua sebelumnya itu, lu bawa ini, ternyata dia nggak bawa. Dan itu jadi contoh lah buat teman-teman. Sampai saat ini Oki pun nggak tahu kabarnya kemana, karena setelah pendakian itu dia hilang lah. Gue ingat banget kata-kata terakhir dia saat kita turun gunung, "Bang, sorry gue ngerepotin lu banget nih berdua. Lu udah ngebimbing gue ke 2 puncak Gunung Gede dan Pangrango, tapi guanya kayak manja banget, gue jadi gak enak sama lu, Bang." Si Oki ini di akhir pendakian seperti gue ingat, gue bilang, "Lu lebay lu. Gak usah kayak gitu, Ki, jadiin pelajaran aja. Next kita naik gunung lagi nih, ke gunung-gunung yang lain." Tapi setelah di kampus tuh dia udah gak ada kabar sama sekali. Bahkan kontak WhatsApp-nya pun gue di blok, berdua menari itu di blok. Dan nggak tahu nih Oki sampai sekarang kabarnya kemana. Semoga gue berharap lu sehat selalu dan sukses lah ya, Ki. Nah, untuk pendaki yang meninggal pada saat itu gue benar-benar nggak tahu. Gue benar-benar kayak pulas lah tidur pada malam itu. Tapi gue sontak mendengar kayak suara orang brak-brak jalan tuh lumayan rame lah ya. Gue mikirnya mungkin karena malam itu habis hujan gede dan gerimis, ya gue mikirnya suara hujan. Dan gue melanjutkan tidur kembali. Namun nahasnya pada saat itu ya terjadi insiden yang nggak diinginkan lah. Buat almarhum juga yang gue mendapat kabar setelah turun dia nggak terselamatkan nyawanya, semoga rohnya diterima sama Tuhan Yang Maha Esa. Dan nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu lagi lah di gunung. Nah, untuk kejadian yang telepon Oki yang berdering dengan ditelepon dari nomor yang nggak dikenal itu menurut gue cukup aneh banget ya. Di trek pertengahan jalur Pangrango itu benar-benar udah nggak ada sinyal, dan mustahil ada orang telepon dari nomor yang nggak dikenal juga. Dan itu menurut gue cukup aneh sih. Sampai sekarang masih bertanya-tanya gue. Bahkan si Oki setelah turun itu nomor siapa, Ki ya? Nggak tahu, Bang, nggak bisa dilihat nih, nomornya nggak dikenal. Itu lumayan cukup membuat gue shock juga saat mau melanjutkan perjalanan ke Pangrango. Dan kejadian-kejadian yang ada petir di Gunung Gede, wah itu aneh sih menurut gue. Nggak ada hujan, nggak ada mendung, nggak ada angin, cuman kabut doang. Kita lagi santai enak-enak, tiba-tiba ada petir. Dan itu gue baru ngerasain petir yang jaraknya kurang lebih 15 meter sampai semua badan gue tuh, sekujur badan tuh kayak kesetrum gitu. Wah, gila itu menurut gue. Dan saat turun, yang gue mengalami kejadian gak sampai-sampai, ternyata memang benar mitos-mitos orang-orang terdahulu, para senior-senior gue bilangin, kalau lu turun dari Gede, jangan sampai lu turun malam dah. Biasanya memang agak lama turunnya, apalagi setelah lu sampai di jembatan itu, jembatan setelah pos penyancangan. Dan gue merasakan itu sampai gue bertiga tuh azan, dan alhamdulillahnya kita diberikan jalan untuk sampai turun ke bawah. Dan semoga cerita pengalaman pendakian gue di Gunung Gede Pangrango kali ini bisa diambil sisi positifnya buat teman-teman semua, bahwasanya pendakian gunung itu bukanlah untuk main-main, tapi lu lebih mempersiapkan diri lagi, mempersiapkan mental lagi, peralatan, logistik, serta ilmu pendakian yang penting banget sebelum lu mendaki gunung. Dan etika dan attitude sopan santun itu perlu banget lu jaga dimanapun lu berada, nggak cuma di gunung, di rumah, di sekolah,
di kampus, di kantor, lu perlu banget menjaga dua hal itu. Dari gua mungkin itu aja. Saksikan video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.